Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Salfarik di diskusi pada program Koridor. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan politik kita, di mana di Indonesia memang banyak sekali budaya-budaya politik kemudian mempengaruhi gaya-gaya kepemimpinan, gaya-gaya politik setiap orang yang ingin menjadi ataupun menjalani kehidupan berpolitik di Indonesia. Memang hidup tanpa politik tidak ada tantangan, tetapi tantangan tanpa hidup memang tidak bisa berpolitik pastinya. Dan hari ini kita juga akan mengulas terkait dengan katakanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Dan kalaupun kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana dinyatakan dengan tegas bahwa seorang pegawai negeri dinyatakan harus berhenti dari status pegawainya apabila ingin menduduki jabatan politik. Hari ini telah hadir di studio kami dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Azhar Kasih, SHMH. Beliau adalah seorang pengamat politik yang sudah tidak asing lagi bersama kita. Assalamualaikum Bang Azhar Kasih. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih Bang Azhar Kasih sudah hadir. Ya. Gimana tadi perjalanan? Tidak kena hujan lah ya? Alhamdulillah. Tapi aman. Panas nggak jadi masalah. Hujan juga nggak ada masalah ya? Enjoy. Alhamdulillah. Dan yang kedua hadir bersama kami seorang tokoh muda. Tokoh muda bukan hanya dilihat dari faktor umurnya saja, namun kalau kita melihat perjalanan karir beliau, baik itu di dunia birokrasi dan ataupun dari organisasi baik kepemudaan dan maupun organisasi kemasyarakatan, sangat berjalan terus menuju ke atas. Beliau adalah Bapak Haji Ipan Wirata ST MMMT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ivan, apa kabar? Saya panggil abang lah ya. Makasih. Ya, Bang Ivan, kemudian Bang Azhar Kasih. Lebih kurang 1 jam ke depan kita akan berbicara terkait dengan perjalanan politik kita. Tentunya kalau kita melihat nih hari ini gaya-gaya politik, gaya-gaya kepemimpinan mempengaruhi budaya-budaya politik di Indonesia, sehingga setiap faktor setiap hari pun berubah. Nah, saya mungkin ke Bang Azhar Kasih terlebih dulu. Bang, kalau kita melihat nih fenomena terakhir, ada misalkan katakanlah seorang pegawai negeri nih mau mencalonkan diri menjadi kepala daerah, dihambat oleh sebuah aturan, dia harus berhenti. Nah, tahu-tahu ternyata terakhir tidak berhenti gitu, dan kemudian berhenti lagi nih Bang. Nah, ini seperti tidak ada ketegasan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Mungkin Abang bisa mengulas terlebih dahulu. Terima kasih ya, Pak Barit. Kalau kita bicara tentang aturan yang berlaku selama ini, kemudian kita lihat tata cara pencalonan kepala daerah, tentu kita setback ke belakang. Ada suatu teori mengatakan bahwa dari Pak maupun MD, produk satu undang-undang yang berlaku sekarang itu sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang berlaku sekarang gitu. Nah, kita coba ulas yang undang-undang yang lalu, bahwa orang yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah waktu tahun 2004-2009 itu perlu izin aja. Perlu izin. Tidak perlu mengundurkan diri. Tidak perlu mengundurkan diri. Izin aja. Terus dilakukan perubahan sampai terakhir ini. Bagi seorang PNS, pejabat negara, termasuk anggota dewan, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten, kalau ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah harus mundur. Harus mundur. Itu konsekuensi dari Undang-Undang 2000. Tetapi MK kemudian menolak itu, Bang. Ya. Tapi fakta menunjukkan bahwa saat ini memang bagi PNS, pejabat negara dan DPR untuk menjadi atau calon pemimpin daerah itu harus mengundurkan diri. Memang satu sisi memang dirasakan tidak adil, di sisi lain itulah aturan yang berlaku di. Tapi MK menolak ya? Saat ini belum ada penolakan itu. Misalnya ada beberapa kawan kita di kabupaten yang ingin mencalonkan diri, yang mengundurkan diri. Ada yang tidak sanggup mengundurkan diri. Tapi kalau menurut saya, pendapat saya nih, kan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara kan belum mengatur secara tegas. PP-nya pun hari ini belum ada. Kalau saya tidak sependapat bahwa ada aturan yang berbicara KPU meminta agar ini mengundurkan diri gitu loh. Nah, kalau kita melihat ada putusan MK terbaru juga bahwa kalau kita berbicara nih tentang antara pemilu dengan pilkada ini kan beda nih. Beda. Ya kan? Bahwa KPU itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Lah, untuk Komisi Pemilihan Kepala Daerahnya gimana coba? Kalau Komisi Pemilihan Umum tidak berwenang untuk meminta ataupun menetapkan sendiri aturan-aturan yang berkenaan dengan calon, tapi dia KPU itu hanya lembaga penyelenggara pemilu menjalankan ketentuan undang-undang. Jadi artinya apa yang dilakukan KPU itu termaktub dalam undang-undang itu gitu. Baik Bang Azhar Kasih, saya ke tokoh muda kita nih. Kita melihat bahwa hampir
di seluruh Indonesia. Banyak tokoh muda kemudian ingin berkiprah mengabdikan dirinya kepada masyarakat secara langsung, biar katanya terlibat. Berkorban tanpa bekerja nggak enak, tapi berkorban dengan bekerja sangat nikmat katanya. Bang Ivan, ini kan banyak sekali nih Bang, generasi-generasi muda kita banting setir nih Bang, ya ke dunia politik nih. Ada gairah seperti apa sih harus ke arah itu? Kalau Abang melihat nih lihat tokoh-tokoh dulu nih, seperti apa kira-kira? Jadi saya salah satu kenapa mungkin diajak diskusi di sini. Artinya saya juga menyuarakan. Artinya pandangan-pandangan saya sebagai tokoh muda. Dulu saya seorang birokrat. Mungkin Dindo tahu bahwa saya adalah mantan kepala dinas PU Provinsi Jambi. Yang 4 tahun saya sempat menemani kepemimpinan edisi pertama Pak Haya. HBA. Artinya saya sangat tahu birokrat. Artinya banyak senang susahnya itu. Banyak senang atau banyak susahnya Bang? Ya tadi mungkin ada kadang-kadang mungkin ada persentasenya. Yang paling penting momen saya hari ini saya berbicara saya pengen menjadi orang nomor 1 artinya. Berarti tokoh muda yang pengen menjadi orang nomor 1 di salah satu kabupaten. Nah, dan walaupun tadi Bapak berdua sudah memaparkan, artinya risikonya saya harus mundur, risikonya ya kalau mundur itu artinya jabatan dan pegawai negeri pun itu dikatakan karena usia saya masih 47 tahun, artinya kebagian pensiun pun tidak. Artinya berhenti total. Batas pengabdian belum mencapai ke batas dapat memperoleh hak pensiun ya Bang ya? Iya. Artinya kenapa saya lebih berpikir bahwa memang dunia ini salah satu konsepnya gini. Khairunas ampahum linas. Sebaik-baik manusia bermanfaat untuk orang banyak. Kalau saya mudah-mudahan saya orang nomor 1, akan saya robah tata bagaimana cara artinya pemimpin itu bisa menjadi suri teladan loh. Berbuat sesuatu. Artinya setiap pemimpin pasti bercita-cita mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Bang, abang punya keinginan seperti itu karena abang mungkin melihat pola kepemimpinan kemudian ingin berontak. Andaikan aku seperti ini, mungkin aku bisa berbuat lebih banyak, mungkin seperti itu. Makanya tadi kan saya persentase. Artinya kalau nomor 1, kalau saya salah, kelihatan betul-betul salah saya gitu loh. Kalau saya berbuat baik, benar untuk sejahtera masyarakat, itulah arti, itulah kemampuan saya membuat tadi fungsi. Saya harus bermanfaat untuk orang banyak. Bang, spekulasinya begitu tinggi Bang. Spekulasi. Iya, spekulasi. Bapak tahu kalau spekulasi habis akhir hidup itu apa? Oh iya, nggak ada apa-apanya, bertanggung jawab kepada Allah yang paling. Jadi artinya waktu hidup saya ini saya bermanfaatkan tadi kalau ini tergantung rakyat lah ya. Inilah saya bagaimanapun apapun tadi digambarkan risiko tertinggi pun saya tidak ada tuh berkeinginan bahwa nanti mudah-mudahan suatu saat PNS cuman sekedar pensiun. Saya udah senang kok dengan adanya bahwa aturan tersebut harus berhenti. Tapi kan perlu diketahui Bang, orang yang besar itu kan bukan karena dia besar sendiri, ada orang-orang sekelilingnya menjadi besar juga kan begitu. Dan itu sudah Anda lakukan ya. Gimana Bang kira-kira? Jadi artinya kita yang sesuatu yang baik kan udah perlu diomong lah ya. Bukan berarti kan selalu yang jelek-jelek harus diungkapin kan. Kita yang paling penting kita ngajak rakyat cerdas. Ya semua institusi ini cerdas. Kita betul-betul tujuan cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat itu memang terukur. Angka kemiskinan yang betul-betul kalau bisa 0 ya. Lapangan pekerjaan itu betul-betul infrastruktur. Saya mantan Kadis PU itu betul dinikmati oleh rakyat. Artinya langsung bisa aplikatif betul. Aplikatif betul gitu loh. Jangan bicara teori. Seandainya mau, seandainya pengen jadi bupati saya begini-begini. Ada loh pantunnya itu. Gimana Bang pantunnya? Kasih baju buat tanggal, kasih 100 katanya, itu model-model tahun dulu. Ganti maju tinggal hubungan itu rakyat marah. Makanya saya hari ini mengajar rakyat Muara, khusus loh Muara Jambi, supaya pengen pemimpin jujur tuh rakyatnya juga harus jujur loh. Jangan dibalik. Kalau ditanya pengen enggak rakyat
Pengen nggak pemimpin itu jujur? Sepakat rakyat ngomong jujur. Tapi salah satu saya balik, pemimpin juga pengen loh rakyat jujur. Iya. Itu jawabnya setengah-setengah. Kenapa? Dia merasa kemarin tuh pakai nomor Pirowani Piro gitu. NPWP. Itulah mungkin mudah-mudahan dengan diskusi kita bertiga ini ada pakar hukum. Bagaimana caranya saya sebagai implementasi percobaan itu dong. Bang, sebelum saya ke Bang Zarkasi masih satu lagi Bang. Saya ingin tahu dari Abang nih Bang. Calon pemimpin apakah harus banyak belajar menghafal pantun nih Bang kira-kira? Bukan, artinya ini pantun gara-gara pemimpin tidak pernah komit gitu loh. Oh gitu. Sampai ada bilang apa beda PKB dengan pilkada. Nah, apa bedanya Pak? PKB kalau lupa minum jadi kalau pilkada jadi lupa gitu loh. Artinya karena saya semangat bersosialisasi gitu loh. Oke. Baik, Abang tahan sejenak. Saya ke Bang Zarkasi nih. Bang Zarkasi, pemimpin itu katanya tidak perlu berkualitas, yang penting pemilihnya berkualitas. Setuju nggak? Jadi kalau menjawab itu, kita lihat dulu apa tujuan pemilihan pilkada serentak itu. Iya. Kalau kita lihat tujuan pelaksanaan pilkada serentak, kalau oleh pemerintah beda dengan tujuan masyarakat. Kalau pemerintah itu sistem pemerintahannya berjalan. Ya, pelaksanaan pilkada serentak ini tujuannya hanya satu ya. Efisiensi biaya. Tapi hakikat dari pemilihan kepala daerah itu bukan efisiensi daerah. Nah, yang ingin saya tahu Bang begini Bang, tadi kan masyarakat harus cerdas. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Jadi tujuan dari pilkada ini adalah untuk menyeleksi suatu proses, untuk menyeleksi suatu proses agar mendapat pemimpin yang berkualitas. Jadi pemimpin pilkada yang berkualitas. Itu hakiki tujuan pilkada itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan rencana Pak Ipan, sebetulnya kita harus dukung beliau ini. Iya, harus. Itu satu. Juga terhadap calon-calon yang lain nanti, itu sama saja gitu. Misal beliau ini kan pengalaman dalam bidang KPU-an gitu. KPU-an, infrastruktur dan lain-lain. Itu kan nilai plus beliau. Nilai ini yang harus dijual ke masyarakat gitu. Itu. Di sisi lain, di samping itu nanti kan kalau kita lihat persoalan-persoalan yang ada di pemerintah kabupaten kota itu menyangkut infrastruktur, jalan, listrik, pendidikan, pelayanan kesehatan. Nah, Pak Ipan ini kalau melihat dari bincang-bincang sama saya gitu, itu yang harus dilakukan perbaikan yang akan datang. Jadi tujuan beliau ini untuk maju dan mengangkat perubahan itu sangat bagus, didukung. Nah, harap ini juga nanti muncul nanti pesaing-pesaing Pak Ipan ini mempunyai niat yang sama juga terhadap Jambi gitu. Misal begini Pak Farid, kita harapkan nanti Pak Ipan ini kalau memang duduk misalnya gitu kan, beliau diharapkan melakukan terobos-terobos yang nyata gitu. Misalnya dalam pemberdayaan pegawai misalkan. Di Indonesia termasuk Muara Jambi kan, kalau yang jadi persoalan sekarang itu adalah pelayan publik itu. Sekarang kalau persoalan kita bicara tentang persoalan pelayan publik itu pejabat-pejabat pemerintahan kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat itu kepala desa, kelurahan, kecamatan. Jadi di pemerintahan kabupaten itu koordinatif sifatnya. Nah, Pak Ipan diharapkan nanti begitu juga pemikiran-pemikiran cadang lain nanti, bagaimana pengisian pejabat pelayan publik ini dilakukan dengan profesional. Dan beliau tahu itu. Anggota yakin saya. Nah, misal barangkali yang Pak Ipan perlu mungkin meniru lah gitu. Apa yang dilakukan oleh Ahok? Ya ATM lah ya. Apa kata Ahok? Ya, Ahok itu kalau jabat-jabat yang strategis, yang untuk pelayan publik itu ditenderkan, terbuka. Nah, barangkali nanti Pak Ipan punya niat begitu juga. Nah, jadi maksudnya nanti kalau misalnya ada rekrutmen pejabat pelayan publik secara terbuka untuk umum kayak bagaimana yang diterapkan oleh Ahok itu. Oke, baik Bang Zarkasi, kita juga tentunya menjadi seorang pemimpin tidaklah gampang. Hubungan tidak hanya ke bawah tetapi juga ke atas, juga hubungan eksekutif dan legislatif terutama yudikatif sangat diperlukan sekali untuk menopang pemerintahan untuk mencapai sebuah tujuannya. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah pesan-pesan berikut ini. Masih kembali bersama saya, Syed Farid, di perbincangan koridor pada hari ini. Kalau kita melihat perjalanan politik kita, tidak sedikit kemudian sandungan-sandungan politik di dalam di eksekutif pun menjadi sebuah hambatan. Dan ini pun salah satu faktornya kurang harmonisnya hubungan antara pemerintahan eksekutif dengan legislatif itu sendiri. Tidak gampang untuk menjadi seorang pemimpin.
tentunya pemimpin yang akan dikatakan berhasil, pemimpin yang tahu seperti apa yang harus dia lakukan. Dan masih dalam diskusi bersama Pak Ipan Wirata. Bang, Anda sebelum menjadi Kadis PU tentunya banyak sekali jabatan-jabatan struktural yang sudah Anda pegang. Salah satunya sebelumnya adalah menjadi kepala balai, ya. Kemudian Anda hijrah ke Jakarta, ya, hijrah ke pusat, katakan demikian, dan hari ini menduduki salah satu jabatan fungsional, ya. Jadi kepala dinas terakhir, kepala dinas PU terakhir, Bang. Kan tidak gampang, Bang, memimpin sebuah SKPD dengan anggaran katakanlah terbesar. Artinya kalau saya berbicara, banyak mata yang memandang nih, Bang. Tapi alhamdulillah sampai hari ini pun masih tetap berjaya, atau sama dengan jayanya apa visi misi Abang. Mungkin boleh diceritakan sedikit, Bang. Silakan. Jadi kalau namanya jabatan di mana tempat itu amanah. Nanti konsentrasinya kita bertanggung jawab kepada manusia, juga bertanggung jawab kepada Allah. Ya. Artinya apapun diberi tugas, saya selalu mengatakan jabatan itu saya harus berprestasi gitu. Saya selalu menganggap ini suatu tantangan. Tapi tantangan itu yakinlah, ibaratnya gitu, organisasi itu akan bagus itu karena teamworknya gitu. Teamwork, betul. Ya. Bagaimana sentuhan pimpinan terhadap stafnya. Ya. Tapi kalau organisasi itu kacau, itu gara-gara pemimpinnya itu. Nah, itu pemimpin yang buat kacau itu. Tuh, akhirnya. Artinya saya mengatakan setiap pemimpin saya merasa pelayan. Nah, tapi ya butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh proses. Saya kan dari pengawas, betul, koordinator pengawas, pengawas utama, TU. Memang betul-betul lahir saya dari PU, menjadi PPK, dan Satker pernah terbaik nomor 1. Dulu jadi kepala balai juga terbaik. Jadi kepala dinas insya Allah pernah SKPD saya terbaik. Dan juga mengantarkan nomor 2. Ayo semalkan. Artinya bukan saya tidak arti kata bukan riak dalam arti menceritakan, tapi memang insya Allah kita pengen sesuatu dimanapun di tempat kita harus berbuat manfaat kepada. Bang, ada 1.300 lebih desa yang ada di pemerintah Provinsi Jambi, ya. Itu masuk dalam program infrastruktur PU nih. 1.000 lebih nih, Bang. Ini cuma 155 nih, Bang. Gimana, Bang? Nah, kalau dulu khusus panjang jalan yang saya pikir. Kalau sekarang panjang jalan, luasan irigasi untuk menunjang pangan, yang kemudian jumlah, artinya kemarin juga Pak BA punya bedah rumahnya, controllingnya juga, mungkin kecipta kearyaan, target air bersih, itu kan semua prioritas infrastruktur, ya. Artinya paling jalan nasional bagaimana berhubungan dengan jalan provinsi, jalan provinsi bagaimana berhubungan kabupaten. Artinya untuk pertumbuhan ekonomi kan konsepnya. Mudah-mudahan itu udah makanan lah, ya. Udah bisa. Nah, sekarang pindah insya Allah hijrah, ya. Hijrah ke menjadi orang nomor 1 di sana. Kabupaten Jambi. Atau memang karena memang pada saat menjalankan program-program pemerintah sebelumnya, Abang begitu yakin ini bisa mengcover, dan kemudian hari ini dengan 155 desa yang insya Allah yang akan Abang terima amanahnya ini, itu menjadi dasar kuat Abang untuk maju, begitu. Iya, artinya gini, dulu juga melihat desa gitu loh. Cuman khusus tadi infrastruktur. Nah, sekarang beda lagi. 155 desa banyak yang saya lihat. Satu, ya penting infrastruktur nomor 1, ya. Kedua, pendidikannya juga. Kalau bodoh gimana sih generasi sumber daya manusia ke depan. Nah, yang ketiga, pelayanan kesehatan. Artinya saya lihat puskesmas, ya, dia rumah sakit ada tipe. Ya, saya mungkin menyambung inilah, ya. Saya mengingatkan Pak Ipan aja gitu kan, mungkin yang lain juga. Tadi itu sudah bagus, sudah baik gitu kan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tujuan pilkada ini untuk mencari pemimpin kualitas. Barangkali Pak Ipan memenuhi itu, Pak, ya. Diharapkan pemimpin lain juga yang muncul nanti gitu, ya. Saya ingin ke Pak Ipan, Pak. Kalau menurut saya ada 2 hal yang penting yang Bapak perhatikan nanti. Itu pertama, selain tata kelola pembangun infrastruktur tadi yang banyak pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan lain. Itu tata kelola pemerintahan. Nah, tata kelola pemerintahan nih. Gimana, Bang? Cuman kadang-kadang kan antara satu urutan lah, ya. Tata kelola pemerintahan juga sumber daya manusia tadi. Artinya juga saya pengen, kalau bahasanya the right man on the right place. Ada hadisnya juga tuh. Apa hadisnya?
iza wusidal amru ila khairi ahli pantasisa. Ya. Suatu urusan kalau bukan ahli tunggu lekancer. Saya melihat gini Pak Farouk. Nah, itu. Jadi itu Pepan. Jadi kita tata kelola pemerintahan ini sekarang ini. Itulah yang salah satu penyebab yang kerok terjadinya menurut saya kemunduran dalam pemerintahan itu. Iya, kemunduran dalam pemerintahan atau kemunduran dalam demokrasi? Kalau kemunduran dalam pelaksanaan pemerintahan, ujung-ujung pelayan publik itu menjadi tidak bagus, lemah. Betul. Gitu. Itu saya nggak pesan. Tapi saya nggak tahu. Gimana? Pelayanan publik itu kuncinya orang nomor satunya dulu. Menurut saya gini, Bang. Ini loh. Ini mentalnya atau integritasnya, Bang, kuncinya? Semuanya tadi jihad itu loh. Artinya memang kita betul-betul jadi imam. Kan guna imam itu harus mengedepankan diri sendiri. Iya, jadi maksud saya gini Pepan, tata kelola pemerintahan antara lain Pak Farouk misalkan, nanti beliau nih juga calon-calon lain barangkali nanti menempatkan orang-orang pejabat-pejabat pelayan publik itu dilakukan secara profesional, proporsional itu kan. Artinya menempatkan orang sesuai dengan keterampilannya, skillnya. Misalnya kita menempatkan seorang guru, ya seorang skill jadi guru, yang punya keterampilan guru, yang ahli di guru. Jangan guru ini diambil nanti jadi caman gitu dan seterusnya. Karena bisa jadi karena tim sukses. Nah, itu. Khawatir saya Bang. Saya nggak mau itu. Berjasa. Bang, kemudian ini Bang, sebentar Bang. Itu kan banyak sekali pemerintahan yang diatur dari luar sistem pemerintahan. Nah, Abang bisa kena nggak nanti ke situ? Pemerintahan yang diatur oleh orang di luar sistem pemerintahan gitu. Itu nah, ini harus diyakinin Bang. Artinya inilah duduk saya di sini. Saya ngasih tahu ke rakyat, meyakinkan bahwa kalau saya jadi dengan proses yang benar, saya menjadi orang benar. Nah, kalau proses menghalalkan segala cara, saya juga jadi tadi akhirnya apa? Saya beban dengan kepala dinas ini jadi tim sukses. Pengennya birokrat itu betul-betul dia betul-betul sesuai dengan tupoksinya lah. Tidak ada memenangkan. Tapi cukup mengkhawatirkan Bang, politik di Indonesia hari ini untuk menjadi, maaf ya, pimpinan organisasi saja memerlukan uang yang mungkin tidak sedikit, apalagi untuk menjadi pejabat pemerintah dan ataupun pejabat publik. Nah, Abang menyikapin ini. Menyikapin ini. Artinya saya pola. Jadi ada juga yang bilang 2017 Haji Ipan Wirata ada 155 desa jalan. Saya insya Allah safari sholat Jumat itu udah 70. Jumlah masjid yang ada di Kabupaten Muara Jambi 273. Artinya saya menyampaikan keinginan inama amalu biniat saya itu melalui masjid, melalui tim-tim, artinya kan 445 TPS. Saya mencoba. Saya hampir sama juga dikatakan sama dengan orang KPU juga saya. Mengajak masyarakat anti nomor piro wani piro. Artinya apa? Masa rakyat pengen pemimpinnya jujur, dia tidak jujur. Jadi intinya Anda lebih menegaskan masukkan rumus yang benar, hasilnya benar. Itu kan tangan Allah. Kalau umpamanya saya tidak jadi, udah ibaratnya saya kan maksimal. Kan ada bahasanya dulu mantan pimpinan saya lah ya. Manjadah, wajadah. Orang yang bersungguh-sungguh dapat hasilnya. Saya yakin itu. Akhirnya melalui masjid saya ngomong. Artinya kalau saya tidak komit apa yang saya sampaikan di masjid, artinya apa? Saya siap diazab loh, dunia akhirat. Artinya asyadun nazi azaban yaumil kiamati imanun jair. Azab yang paling berat di akhir kiamat ini adalah pemimpin yang zalim dan curang. Saya bukan mengatakan saya orang jujur, tapi saya pengen jujur. Itulah kalau saya pengen jadi orang nomor satu di Kabupaten Muara Jambi. Kalaupun nanti ada serangan fajar dan lain-lain, ternyata bupati itu yang menang, itu bukan saya udah berbuat baik kepada rakyat, tapi rakyat belum cerdas. Itu artinya. Abang tahan. Cukup nggak Pak Zarkasi dengan hal yang demikian? Ini kan hanya teori nih Bang. Prakteknya tidak demikian dong. Nah, menurut Abang nih, tanggapan Abang nih. Saya berharap kepada stakeholder yang terkait, misalkan KPU, Bawaslu, masyarakat, itu barangkali saya sangat setuju dengan Pak Epan. Sikap Pak Epan dalam ini sangat setuju. Dan sikap-sikap macam ini kita tunggu juga di cara yang lain nanti harus sama gitu. Dalam rangka untuk menghasilkan pilkada yang berkualitas khusus di Muara Jambi ini. Jadi Pak Ipan yang ngomong hari ini akan dicatat oleh masyarakat, akan dengan masyarakat. Saya juga akan dengan itu nanti saya mengharapkan dapat direalisasikan. Bisa jadi contohnya untuk yang pertama di Indonesia mungkin? Apa yang Insya Allah gitu kan di Muara Jambi. Jadi saya melihat gini Pak Farouk gitu kan. Kalau kita baca visi misi calon-calon bupati, gubernur,
Kalau sebelum dia menjadi wow gitu ya. Bukan main gitu kan. Manisnya ampun. Luar biasa. Begitu sudah jadi, dilupakan semua gitu. Nah, itu kalau bisa itu kan dari Partai Mbak Ipan itu buktikan gitu kan. Nah, iya, Bang. Saya kan bukan apa, artinya di TPR ini berapa jumlah yang nonton? Ya. Coba, 70 masjid. Setiap saya sholat itu rata-rata 200. Kali 7 ya 14.000. Saya pembentukan tim itu udah hampir 845 TPS ya, 10 aja udah 8.000 9.000-an. Nah, belum lagi saya hari Minggu sama Wak Koca itu. Artinya kenal, tujuannya saya untuk mengenal dengan rakyat. Tapi kira-kira ngajak saya kapan nih Bang sama Wak Koca ini kira-kira? Tidak apa-apa Bapak. Bapak harus pertama Bapak harus bisa nyanyi gitu. Itu syarat utama nyanyi. Bisa nyanyi. Yang kedua mau merakyat. Tidak ada milih-milih. Mau merakyat. Dan syarat yang ketiga paling penting harus bisa pantun. Bisa pantun gitu loh. Kalau ya kan ada ahlinya. Ada ahlinya. Iya. Tadi yang disesuaikan tadi itu. Kalau ada ahli tunggulah kehancurannya. Jadi Bang Ipan, kalau menurut Anda seberapa yakinkah Anda kemudian ingin mewujudkan cita-cita luhur ini, Bang? Yang pertama, karena dulu almarhum Haji Amar Ipin itu kan mertua saya. Salah orang satu tua lah ya. Orang tua, pendiri Kabupaten Muara Jambi. Artinya cuma 9 bulan, ya kan? Ya, betul. Artinya kan ibaratnya saya kan harus ya melanjutkan. Kembali melanjutkan itu. Yang kedua, ya memang betul-betul pengalaman saya kan. Ibaratnya selagi kita hidup nih, apa yang kita perbuat bisa meninggalkan amal jariah gitu deh. Artinya kalau pondasi ini nanti insya Allah, ya itu tergantung rakyat lagi ya, mampu saya mengimplementasi apa yang tadi mau dikatakan di masjid, saya bersumpah dan lain-lain. Kalau nyata saya tidak amanah, itu kan risikonya saya dan sekeluarga saya itu tanggung. Oke, baik Bang Ivan. Saya ke Bang Sarkasi, Bang. Ya. Apakah Anda melihat apa yang disampaikan oleh Pak Ivan ini kan lebih cenderung disampaikan oleh banyak calon-calon yang ingin maju nih di Indonesia nih. Artinya ini perlu kita apresiasi fakta lah yang kemudian nanti akan membuktikannya. Nah, kalau menurut Abang persentase pembuktian itu sendiri seberapa besar, Bang? Kalau Abang melihat nih, kan misal lihat nih, beliau ada di depan kita sekarang kan? Ya, kalau kita melihat persentase itu kan melihat pelaksanaan kan. Ini kan melaksanakan apa-apa, gitu, rencana gitu kan. Tapi saya selalu positive thinking. Khusus beliau ini, misal beliau berpengalaman di birokrasi, di KPU-an, di KPU maksudnya, di PU itu sudah seperti yang dipaparkan oleh beliau tadi bahwa sudah banyak yang dilakukan oleh beliau dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi ini. Nah, dengan jumlah yang banyak itu, nah logika saya kalau di Muara Jambi dengan wilayah yang terbatas lebih kecil dari wilayah Provinsi Jambi, itu mungkin mempermudah untuk jalur akses beliau. Akses dan volume pekerjaan lebih kecil. Barangkali dengan keahlian itu. Baik. Yakin. Yang kedua itu Pak Baru, yang kedua, beliau ini saya mendengar tadi cerita beliau di sini kan sungguh luar biasa. Sudah berjalan ke semua desa, sudah ke masjid-masjid, melakukan sosialisasi. Mudah-mudahan apa yang beliau tawarkan ini dapat dukung dari masyarakat. Gitu kan. Baik. Jadi ada nanti di pemerintahan yang akan datang Muara Jambi betul-betul ada perubahan. Nah, baik. Satu lagi. Supaya saya dinyatakan orang yang netral, ya. Harapan saya dengan Pak Ivan juga mengharapkan kepada calon-calon yang lain selain Pak Ivan. Baik Pak Ivan, tahan sejenak, kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Masih kembali bersama saya di koridor hari ini. Memang perbincangan makin asik, banyak tokoh muda yang kemudian ingin berkiprah dari struktural, kemudian katakanlah dari pemerintahan, ingin terjun ke jabatan-jabatan publik. Memang tapi tidak semua orang yang ingin maju secara belah-belahan. Masih banyak yang malu-malu hingga akhirnya ujungnya malu-maluin jadinya, ya. Dan hal ini juga akan menjadikan suatu pendidikan politik, dan kami juga mengundang partisipasi masyarakat di mana saja melalui line telepon di 0741663855. Kelihatannya sudah kita buka dan akan kita sapa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam Bung Farid. Siap, Bapak Henry, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kota Baru bagaimana? Masih hujan sekarang, Bang Henry? Yang jelas hari ini ada gerimisnya Pak Said. Ada gerimis, alhamdulillah ya Bang. Silakan Bang Henry.
gerimis menyambut Pak Ipan calon Bupati Muara Jambi. Ini gerimis berkah atau gerimis apa nih Bang? Berkah. Oh, gerimis berkah. Alhamdulillah. Oke. Orang Kota Baru RT 08 semuanya mendukung Pak Ipan, berdoa kepada Allah mudah-mudahan. Bukan mendukung mencoblos ya Bang ya, tapi mendukung berdoa ya. Iya. Oke. Jadi begini. Ya Bang, silakan. Saya sangat pendapat apa yang disampaikan oleh Pak Jarkasi sebagai pengamat dan Pak Ipan calon Bupati Muara Jambi 2017 pelaksanaan pilkada secara serentak. Ya. Secara kami ikuti, saya simak bahwasanya betul kata Pak HBA, menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Tidak usah jadi bupati aja sulit, apalagi mau jadi gubernur. Tapi hari ini harusnya masyarakat Muara Jambi harus nonton. Nggak usah lagi pilkada di Muara Jambi itu. Kalau melihat penampilan Pak Ipan hari ini. Terus? Kalau melihat penampilan Pak Ipan hari ini, pilkada tidak perlu lagi 2017 di Muara Jambi. Tapi karena ini regulasi aturan, Pak Ipan insya Allah masyarakat sudah bisa menentukan pilihan, walaupun ada Bambang Bayu Susilo, ada Agustian Mahir, ada Dodi Soelarto, saya lebih berpihak. Oke, baik Bang, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bahaya nih. Boleh nggak ya undang-undang kita dicabut nih kalau ada masyarakat yang setuju, nggak usah ada proses langsung dilantik aja nih Bang. Kira-kira undang-undang kita, nah itu kan kira-kira pendapat warga masyarakat. Artinya sebagai pendapat pribadi, mungkin penilaian dengan Pak Ipan selama ini, mungkin ada program Pak Ipan, itu kan yang dilakukan oleh Pak Henry tadi, itu saya pikir murni dalam hati nuraninya gitu. Andai saja dia tinggal di Muara Jambi, tidak ada pilihan lain gitu. Tidak ada pilihan lain. Dan di Kota Baru aja wajar. Kota Baru dengan doa kan? Dengan doa. Wajar-wajar saya. Yang penting bagi saya, Pak Ipan kah yang lain sebagai apakah nama pengamat tidak tahu lah saya. Pak, saya pesan nanti. Selain tata kelola pemerintahan tadi, tata kelola pembangunan segala macam. Nanti tolong, saya dulu pernah jadi penulis di debat di Muara Jambi, di Belarung Unjai. Saya katakan kepada teman-teman calon waktu itu, nanti tolong berdayakan wakil bupatinya. Iya, siap. Di secara nasional itu banyak kasus, termasuk di Provinsi Jambi gitu, ya. Itu wakil bupati itu ban serap betul gitu. Padahal menurut undang-undang. Hari ini masih ditanyakan ke saya. Masih. Masih. Abang tahan sejenak biar jangan lupa nih. Ya, katanya masih. Nanti Pak Said, maksud saya gini nanti. Kalau menurut ketentuan undang-undang, wakil bupati itu sangat strategis. Dia membantu kepala daerah dalam hal-hal tertentu. Penting juga. Oke. Nanti kita harapkan nanti misalnya Pak Ipan, mungkin juga yang lain nanti. Ini wakilnya jangan ditinggal, lalu diperdaya. Ya, abang tahan sejenak. Nantinya takutnya saya lupa nih. Bang, tadi kalau saya tidak mengatakan wakil bupati ya, lebih kecenderung kepada wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah. Oh, memang wakil kepala daerah terus sering dijadikan ban serap ya, Pak? Tapi artinya gini lah. Kalau kita membangun rumah tangga, apa cita-cita sih? Pasti pengen istri yang soleh dan soleha ya. Arti pengen menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sama juga dong. Menjadi negeri Muara Jambi, pengen negeri yang baldatun, toibatun, warabun gopur. Itu loh negeri yang diridho Allah. Artinya saya betul-betul mencari pasangan wakil itu seperti istri tadi yang sakinah, mawaddah. Sudah ketemu belum? Nah itu artinya saya coba sambil jalan juga loh. Nah, tidak bisa kita langsung ketemu mata kedip jado, tidak bisa. Tidak bisa ya. Ada nanti transaksional janji dan lain-lain. Saya tidak. Saya mulai, makanya saya bilang tadi, saya akan coba proses dengan apa adanya. Dekati rakyat, sentuh rakyat, tanya keinginan rakyat, ya. Apa yang menjadi. Saya tidak artinya tidak menjelek-jelekan yang kondisi yang ada. Tapi artinya kalau 2017 seluruh yang institusi ke bawah kita yuk sama-sama jihad gitu loh. Jihad kan. Ya? Mau nggak orang jihad, Pak? Nah, kalau nggak jihad ya kan nggak mau ya nggak saya jadikan gitu loh. Kan gitu aja, itulah gunanya imam itu, dia punya SK loh. Nah itu loh artinya ya saya bukan kan, saya mohon maaf lah. Artinya jangan dinilai
Artinya saya tadi bilang saya pengen jujur. Bang Ipan tahan sejenak. Betul. Belum sampai ke wakil kan? Nanti kita akan bicara lagi. Kita akan sapa terlebih dulu. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Mamat di Palmerah. Pak Mamat Palmerah, silakan Pak Mamat. Selamat sore Pak Ipan. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak pengamat politik juga tidak ketinggalan. Assalamualaikum. Saya sebagai masyarakat yang pernah bertugas di Muara Jambi, di desa, di kecamatan Mestong. 10 tahun saya berdinas di sana. Berapa tahun Pak? 10 tahun. 10 tahun. Di desa. Oke. Jadi mudah-mudahan Pak Ipan tidak membohongi masyarakat. Iya. itu amanah itu. Betul Pak. Makanya berani saya diri di sini Pak. Saya tidak sebutkan penjabat bupatinya, tapi bupati itu sudah siap melalui ajudannya bahwa dia akan hadir. Sudah hadir. Akan hadir pada hari H dan dipersiapkan dengan kompangan. Kompang dan segalanya. Sudah dipasang tenda, sudah dipasang ambar, sudah dipasang pokoknya sudah dipasang persiapan lah Pak. Di sebuah sekolahan. Sekolahan yang terkenal di Provinsi Jambi ini Pak. Ternyata sampai hari subuh dia masih mengatakan siap ingin datang. Ternyata setelah kompang siap, tamu siap, bukan dia yang datang. Yang datang asisten dia. Kan itu kecewa tuh Pak. Ya. Kami sehingga dalam pemilihan nanti cobalah nanti kita lihat. Dia kan harusnya memenuhi undangan kami dulu. Kalau dia pun mau ke Suni Bahar, silakan. Punya penuhan kami dulu. Mana yang dulu yang mengundang ya Pak Mamat ya? Iya, yang dulu diundangan Pak Ipan. Mudah-mudahan Pak Ipan tadi menyebut masjid dan langgar. Pengalaman kami, Pak. Setelah Bapak nanti sebelum atau sesudah jadi, datangilah masjid yang ada. Yakin Pak, sangat yakin. Rakyat tidak akan minta uang, tidak. Baik. Kenal dengan Bapak Ipan itu siapa sebenarnya? Pak Mamat. Jadi ada 150 masjid, berarti Bapak 3 tahun itu, seminggu sekali. Demikian Pak. Pak Mamat, sebentar jangan diputus dulu Pak Mamat. Pak Mamat, halo. Pak Mamat, kalau Anda melihat Pak Ipan ini tipe yang pembohong atau enggak ya? Kalau Bapak lihat wajahnya sekarang nih kira-kira menurut Anda? Saya tidak menuli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bohong atau tidak bohong itu artinya hati Pak Ipan. Allah yang nanti. Tapi wajah Pak Ipan ini adalah wajah masyarakat. Alhamdulillah. Saya bisa lihat, walaupun saya tidak kenal dengan Pak Ipan, dari kota Padang sampai menjadi istri anak dari Bapak Bupati, saya tahu dengan Pak Ipan. Baik Pak Mamat, terima kasih. Kita akan langsung diskusikan Pak Ipan. Terima kasih Pak Mamat. Selamat sore. Luar biasa nih Bang. Ada yang ingin Anda tanggapi sebelum saya sebelum Pak Ipan berangkat saya dulu ya. Untuk Pak Mamat, terus nih. Pak Mamat, saya sependapat Pak. Bapak, tadi saya sudah mengingatkan Pak Ipan. Berandai ini kalau ada calon lain, bukan calon, ada yang bakal calon lain hadir sini, saya ingatkan juga begitu. Tadi sore saya Pak Ipan ingat yang Anda katakan bahwa itu harus direalisasikan. Saya sependapat Pak Mamat. Sekarang kita minta jawab langsung dari beliau saja. Ya, jadi saya udah awal tadi kan bilang, kalau proses saya benar, saya jadi orang benar gitu lah. Artinya saya setiap pertemuan ini ya, kan saya bilang tadi, jumlah TPS itu 845, masjid 273, tapi sampai hari H itu sekitar 180 ya. Artinya saya datangin. Saya itu bawa handycam loh. Saya dengan tim-tim saya direkam loh. Artinya masyarakat ini kalau pengen nanti ambil. Saya masukkan di rumah hard disk. Nanti kalau pengen ambil tuh. Artinya kalau saya jadi bupati ini rekaman ini. Ini kalau bohong nih. Kalau dicatat hilang loh. Hilang ya. Nah, kalau rekaman oleh, apalagi di masjid. Iya. Nah, artinya kan ya kan tahu sendiri kan. Berarti saya sama dengan bersumpah. Arti memang apa yang disampaikan Pak Mamat tadi memang itu tadi kan saya bilang kasih baju buat tanggal, ganti baju buat tinggal apa beda di pilkada. Kan itu. Artinya memang masyarakat udah frustasi dengan gaya-gaya kepemimpinan
kalau cerita sejahtera gitu. Artinya dalam undang-undang betul tadi siapa yang dulu saya udah. Bapak tahu, saya sampai bulan Maret ini undangan untuk sholat Jumat itu udah penuh loh. Oh gitu ya. Udah penuh loh. Kalau saya mau ngundang harus antri lagi antri dulu bulan 5 ya. Iya, tapi Bapak sholat enggak gitu loh. Iya. Kan harus kayak gitu. Masa kadang-kadang orang bilang, "Pak, saya doakan Bapak," gitu. Tapi nggak sholat. Nggak sholat. Gimana cara dia mendoa gitu loh. Artinya memang inilah yang saya mohon maaf sekali lagi, saya mengatakan bahwa saya bagian birokrat. Mungkin dalam perjalanan saya pernah salah dan lain-lain. Tapi kalau saya pengen jadi orang nomor 1, itu siap. Kalau perlu nanti waktu memilih istiqarohkan atau tahajudkan. Pas enggak Haji Panwirata nih? Iya. Atau nanti dia jadi zolim nanti. Bang, kalau abang melihat calon-calon yang lainnya malu-malu atau lagi malu-malu ini Bang sekarang nih Bang, kalau abang lihat belum muncul atau kalau calon yang lain ini ya betul tadi banyak yang tahu itu tadi yang telepon tadi kan. Ya semuanya mungkin kan ada strategi kan. Nah, kalau saya terus terang dengan cara apapun muncul sekarang ya. Nah, bagusnya sekarang. Kalau mau diterima sekarang, kalau enggak sekarang diterima. Ya, tapi kalau memang ada strategi lain kan kadang adanya serangan fajar, serangan dan lain-lain itu loh. Boleh kan serangan fajar? Boleh lah, sholat subuh. Oke, Bang. Saya Pak Said ya. Saya yang paling menarik dari Pak Ipan tadi itu. Ada bahasa bahwa masyarakat sudah frustasi dengan gaya kepemimpinan sekarang gitu ya. Tapi kalau bahasa sekarang itu yang yang ada di tengah masyarakat ini perubahan dari gaya kepemimpinan masyarakat itu. Apa contohnya? Orang selalu memimpikan. Sebagai contoh misalnya Ahok, gaya pemimpinan Ahok. Itu kalau saya sangat senang sekali, Pak. Risma di Surabaya. Nah, contoh-contoh pemimpin dua ini sangat elegan gitu ya. Masyarakat sudah merasakan baik kebijakan yang diambil, terutama kebijakan publik, memang kebutuhan publik, bukan kebutuhan politik, fenomenal. Barangkali salah satu dari bakal calon nanti, beliau ini barangkali bisa mengadopsi itu. Ya nggak ada yang salah kan mengadopsi yang positif. Tidak salah, yang bagus. Malah diakui dunia internasional semua itu. Kita tahan Bang Sarkasi karena waktu kita sangat terbatas dan kita akan menyapa terlebih dahulu penelpon kita. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sore. Halo, assalamualaikum Pak Ipan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Jarkasi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Jalaluddin Ali Pak dari Gambut Jaya Sungai Gelam. Jalaluddin Ali ya Pak. Iya. Silakan Pak. Jaya, Pak. Ya oke. Ya saya tuh poin ini Pak Ipan. Kondisi infrastruktur di tempat kami memang masih sangat parah Pak. Kemudian rumah sakit yang katanya unggulan di Muara Jambi saat ini juga tidak beroperasi karena peralatannya disita aparat hukum dan seterusnya gitu Pak. Kemudian juga aparat sumber daya manusia PNS di Muara Jambi itu memang masih sangat parah. Kami yang di pelosok ini masih kalau mau ke sangat di berurusan itu sering nggak ketemu pejabat walaupun masih siang misalnya kan. Dari mana Bapak mulai untuk membenahi itu semua gitu Pak. Kemudian rekan-rekan kami yang di Sungai Bahar segala macam seolah-olah kami ini tidak dianggap gitu sebagai orang-orang yang pinggiran, seolah-olah Muara Jambi itu punyanya Maros Sepuh aja atau sekenan aja gitu. Kami minta tolong bener Pak Ipan gitu. Demikian Pak di suara dari masyarakat pinggiran Pak. Nama saya Pak Jalaluddin Ali Gambudaya Pak. Iya. Pak Jalaluddin Ali. Oke baik, terima kasih Pak Jalaluddin. Kami segera akan mendiskusikannya karena waktu kita sangat terbatas sekali. Silakan Pak Ipan. Nah sebelum Pak Ipan nih, saya respon sekali sama Pak Jalaluddin, Pak Ipan. Tadi di awal kan saya bilang Pak Ipan nanti yang paling penting ke depan seandainya Pak Ipan nanti di mana ke Allah untuk memimpin misalnya gitu. Ini tata kelola pemerintahan pelayan publik yang Bapak keluhkan ini harus dikedepankan tentang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua mentalitas pegawai kita itu. Oke, baik silakan Pak. Jadi artinya 4 pertanyaan ini sebenarnya saya dalam perjalanan keliling ini hampir semua pertanyaan ketemu yang pertanyaan ini ya. Artinya kalau Sungai Gelam, jelas waktu saya jadi Kadis PU itu sebenarnya saya sudah membuat Sungai Gelam itu ya Pak Abiala dalam arti kita perintah untuk membuat situs sport center ya. Sport center telah didesain oleh Hamdal. Artinya suatu saat itu pasti akan suatu melakukan PON nasional ya artinya. Akan. Berarti kan ada potensi sangat di Sungai Gelam. Artinya mulai dari sekarang itu bisa nanti sekarang jalan kabupaten status. Waktu saya di Pramuka dulu waktu ada kegiatan Pramuka itu jadikan dibantu oleh dana provinsi.
Nah, akhirnya ke depan itu paling bisa jadikan strategi provinsi. Betul. Nah, kalau strategi provinsi, artinya kalau bisa dimultiaskan lah. Dari simpang Ahok sampai Sungai Gelam itu sekitar 40 km lah. Artinya kalau dituntas antar kabupaten dengan provinsi apapun gubernur yang jadi, itu harus menjadi. Kenapa tadi ini ada event-event nasional nanti. Jadi tanggung jawab gubernur juga punya kekuatan untuk ini. Itu satu. Yang kedua, kalau jalan bagus, artinya rumah sakit di situ rumah sakitnya akan beroperasi gitu loh. Kalau jarak tempuhnya coba jalan rusak seperti itu gimana? Sebelum orang sampai rumah sakit juga udah melahirkan. Dulu. Lahir di jalan dong. Itu pun kalau selamat kan. Artinya itu memang keinginan masyarakat. Artinya yang kedua, tipe rumah sakit atau umpamanya tipe C. Seperti apa sih SOP-nya gitu. Iya, SOP. Itu digambarkan kepada masyarakat. Gini loh, proses-prosesnya, spesialisnya berapa. Ini kan kadang-kadang komunikasi ini yang tidak pernah disabarkan kepada masyarakat. Artinya kalau masyarakat itu protes, karena ada SOP-nya gitu loh. Ya. Memang ada SOP, tapi maksud saya mungkin di dalam aja. Tapi kalau secara siar itu harus, kalau saya itulah selalu nanti dengan separi Jumat, itu saya akan sampaikan. Gini loh tipe mas. Yang kemudian masa tadi sumber daya manusia tadi. Pelayanan di pemerintahan. Itu kan ada namanya Permen nomor 4 tahun 2010. Semua ada yang namanya paten pelayanan administrasi tingkat kecamatan. Artinya itulah di 2010. Artinya saya 2017 sudah saya serahkan aja ke kecamatan nanti. Betul. Nah itu banyak hal-hal yang tidak perlu jarak tempuh. Artinya gini loh, dari Sungai Bahar itu kalau umpamanya dikatakan jalan mantap itu 100 kilo. Itu kan 60 km per jam, artinya 1,5 jam. Jadi artinya orang dari pagi ya, sholat subuh ke Kabupaten Muara Jambi, belum sampai, bisa pulang dia makan siang. Lagi. Dan juga pelayanan di situ juga harus jangan lagi ibaratnya nanti ya mulai jam 7 juga stand juga pakai absen gitu loh. Jam 7 para pegawai. Nah, coba lihat Bapak di simpang-simpang itu, Auduri itu jam berapa tuh orang Muara Jambi masih nongkrong di situ? Berarti di 2017 bagaimana? Artinya orang Sungai Bahar kalau ke sana coba, udah datang, orang nggak ketemu. Pun kalau datang katanya listriknya mati gitu. Listrik mati. Itu bukan berarti saya ini bukan fitnah ya. Artinya saya mendapat masukan dari hasil safari saya tadi gitu loh. Masukan. Saya tidak mau loh kalau saya istilahnya dalam proses pemenangan ini saya istiqomah berkata orang tidak saya lillahi ta'ala. Saya kepada Allah minta ampun ya. Oke, baik Bang Ivan, terima kasih. Kita tahan sejenak, nanti akan kita lanjutkan, kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini. Masih kembali bersama saya, Said Farik di Koridor hari ini. Antusiasme untuk mendapatkan satu posisi politik tentulah tidak mudah untuk dilakukan tanpa ada sebuah perjuangan. Perjuangan itu pun kemudian harus diteguhkan dengan hati dan niat yang kuat bahwa kepentingan itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Kita akan kembali berbincang dan mungkin ini waktu kita sangat terbatas, Bang, di bagian akhir. Singkat saja tapi. Ya, silakan. Kalau saya sampaikan artinya saya selalu mengulang-ulang ya. Artinya masih 2017 masih lama. Artinya saya punya cita-cita pengen jadi orang nomor 1 di Kabupaten Muara Jambi. Tapi perilaku dalam proses pemenangan ini saya akan lakukan dengan cara yang benar. Sesuai dengan apa yang menurut undang-undang tadi nomor 8 tahun 2015. Mudah-mudahan dengan implementasi yang saya lakukan ini, dengan artinya menguasai seluruh desa yang ada di Kabupaten Muara Jambi, persoalan dan lain-lain, ya termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi-potensi. Apalagi Muara Jambi ini kan daerah buffer zone. Sangat bermultiplier efek terhadap hubungan dengan pemerintah kota. Jadi artinya saya minta, artinya apa yang saya sampaikan itulah yang akan saya lakukan. Baik, mudah-mudahan akan menjadi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Abang singkat saja. Ya, saya setuju bahwa pelaksanaan pilkada nanti walaupun 2017 itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 8 itu. Baik. Yang kedua, siapapun nanti termasuk Pak Ivan sendiri calon-calon lain itu ya harus komitmen yang kuat, yang tinggi terhadap perubahan pembangunan Muara Jambi. Harus buat komitmen yang tinggi itu. Yang kedua, yang ketiga, kita mendukung KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Panwas. Kecapek ke desa kita dukung semuanya jalan baik sehingga cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat desa di Muara Jambi tercapai. Baik Bang Zarkasi, Pak Ivan, sebenarnya banyak sekali yang ingin kita diskusikan namun waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan yang akan datang kita akan kembali
berdiskusi di meja ini. Terima kasih atas kehadiran dan kedatangan Anda. Demikian perbincangan kami dengan dua narasumber, memang terkait dengan niatan-niatan politik, tentulah dengan niatan-niatan positif. Setiap hasil yang rumus yang dibuat secara baik mendapatkan hasil yang baik pula. Saya Said Farik mewakili seluruh kabar kerja mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.